warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu Pak sesuai kesepakatan yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Apa kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah seperti biasa masih diberikan kesehatan dan kesempatan sudah kita masih bisa ketemu lah. Alhamdulillah ya Pak, kita sama-sama masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Sesuai kesepakatan kita kemarin Pak, kita akan melakukan kegiatan supervisi. Dalam kegiatan supervisi di kelas itu ada 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan terakhir pasca observasi. Hari ini sesuai kesepakatan kita akan melakukan pra-observasi. Dalam pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Bapak terkait dengan kegiatan sebelum supervisi nanti. Sebelumnya saya ingin tanya Pak, kelas berapa nanti yang akan kita lakukan observasinya? Kelasnya kalau saya pikir lebih cocoknya kita ambil di kelas 11 saja. Tepatnya nanti mungkin di kelas 11 IPA 1. Di kelas 11 IPA 1 ya Pak. Tanggal berapa itu Pak yang akan kita laksanakan? Tanggalnya mungkin hari ini tanggal 19 saja Pak, Jumat. Nah, besok hari Bu. Iya, tanggal 19 Mei nanti ya Pak. 19 Mei. Besok lusa. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak, nantinya tujuan pembelajarannya apa Pak yang ingin dicapai? Kalau tujuan pembelajaran mungkin kebetulan pada saat ini di kelas 11 itu mata pelajaran sejarah Indonesia kita sudah masuknya Jepang Indonesia. Masuk Jepang. Jadi tujuan pembelajarannya itu ya tujuannya peserta didik itu dapat mengetahui dan mengambil pelajaran dari bagaimana proses taktik orang Indonesia, Soekarno dan kawan-kawan dalam menyambut kedatangan Jepang, karena pada saat itu kan kita masih ada penjajah dari Belanda, sehingga daripada pembelajaran itu peserta didik ini dapat mengambil pelajaran bagaimana taktik dan upaya bangsa Indonesia ini ketika Jepang itu datang. Jadi seperti strategi untuk menyambut Jepang, kehadiran Jepang tersebut ya Pak. Dalam pembelajaran tersebut, area pengembangan peserta didik yang ingin dicapai itu bagian mananya Pak? Kalau dalam mata pelajaran kita itu kalau area pengembangannya kita lebih ke cenderung ke kognitifnya Pak, ataupun kepada pengetahuan si peserta didik tentang bagaimana proses lahirnya dan perjuangan bangsa ini dari pembelajaran kita sejarah kan. Jadi kalau area pengembangannya itu lebih spesifiknya ke kognitif dalam mata pelajaran sejarahnya Pak. Oke Pak, untuk mencapai area pengembangan tadi, kognitifnya, tujuan pembelajarannya, apa yang strategi yang ingin Bapak pakai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, kalau strategi dalam pembelajaran sejarah yang sudah kita laksanakan dan juga itu masih kita laksanakan hingga sekarang, itu lebih kepada presentasi ataupun kepada pembagian kelompok, mana nanti masing-masing kelompok itu akan kita berikan materi yang berkaitan dengan materi besarnya. Nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi seperti biasa, akan berikan tanya jawab, dan masing-masing kelompok yang maju ke depan harus bisa mempertahankan apa yang sudah mereka buat. Jadi strateginya tanya jawab kelompok ini ya Pak? Ya, diskusi kelompok. Kira-kira Pak, nanti dalam pembelajaran tersebut, dalam melaksanakan strategi tersebut, ada kendala nggak kira-kira yang akan menurut Bapak bakal terjadi atau yang bakal dihadapi? Kalau kendala secara umum saya pikir dalam proses pembelajaran khususnya dalam diskusi kelompok ini tidak ada kendala yang secara lebih kendala-kendala kecil itu berkaitan pada pribadi peserta didik. Mungkin kan ada dalam satu kelompok misalnya 1 atau 2 orang yang mungkin kurang aktif, sehingga aktifnya lebih kepada beberapa orang pada kelompoknya. Jadi mungkin itu bisa jadi mungkin minatnya kurang dalam pelajaran sejarah, mungkin dia lebih minat ke pelajaran lain sehingga dia kurang aktif dalam kelompok. Jadi ada kendala sedikit, mungkin kurang keaktifan siswa tersebut. Ada rencana apa atau bagaimana Pak untuk mengatasi yang kurang aktif tadi?
Kalau selama ini, kalau yang kurang aktif itu saya sering memberikan, maksudnya memberikan kesempatan kepada dia. Ya misalnya dalam satu kelompok itu ada yang lebih menonjol, Ya. saya tidak berikan lagi kesempatan kepada dia, tapi saya upayakan sebagaimana yang tidak aktif ini kalau bisa dia yang bertanya ataupun yang memberikan jawaban, supaya dia mau Ada pergantian peran. ada gitu ya. pergantian peran terhadap dalam kelompok tersebut. Baik Pak, yang terakhir nih Pak, apa harapan yang ingin Bapak dapatkan dalam kegiatan supervisi nanti? Saya pikir dalam supervisi itu nanti di hari Jumat, ya saya harap itu bisa menjadi motivasi untuk saya sendiri, bagaimana nanti saya meningkatkan proses belajar mengajar untuk memberikan teknik-teknik atau strategi kepada siswa. Jadi dengan adanya supervisi itu juga nanti mungkin akan meningkatkan motivasi saya, keberhasilan untuk saya, dan juga mungkin kepada peserta didik. Jadi motivasinya dan untuk pengembangan diri saya sendiri juga. Jadi motivasinya untuk Bapak dalam pengembangan diri Bapak juga nanti Ya, untuk ujungnya adalah untuk tujuan pendidikan ke Keberhasilan. peserta didik ya Pak. Mungkin itu saja Pak untuk obrolan kita pada hari ini. Kita nanti bertemu lagi di hari Jumat, Jumat tanggal 19 di kegiatan supervisi observasi langsung di kelas ya Pak. kelas persaki, Pak. Terima kasih. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya berdoa, baiklah saya akan absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir, sekretaris? Hadir semua? Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Tanggal 19 hari Jumat ya. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, mungkin para peserta ini semua bisa duduk berdasarkan kelompok. Nanti saya akan bagikan materi untuk tugas kelompok, tapi sebelumnya akan saya jelaskan. Nah, misalnya untuk langkah pertama, silakan masing-masing kelompok untuk duduk bersama-sama. Oke, baiklah, terima kasih karena kalian semua sudah duduk berdasarkan kelompok. Nah, sebelum tugas kelompok saya bagikan, saya ingin bertanya sebelumnya kepada semuanya, apakah sebelumnya sudah pernah mengetahui bahwasanya kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang? Pernah ya? Nah, tapi di sini Jepang adalah sebagai salah satu negara mungkin yang pada masa itu yang dihentikan oleh bangsa kita. Nah, kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ya, kenapa? Jadi Arsari, silakan. Karena bangsa Jepang mengusir bangsa Belanda yang sebelumnya menjadi Indonesia selama 150 tahun. Ya boleh. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat lain kenapa Jepang itu salah satu penjajah yang disambut? Jepang kan penjajah nih, ya kan? Ada pendapat lain? Silakan ya. Karena Jepang dianggap sebagai saudara tua. Jepang dianggap sebagai saudara tua. Kemudian karena Jepang dianggap akan mengusir penjajahan Belanda yang sudah menjajah 350 tahun. Ada lagi yang punya pendapat lain? Gak apa-apa, dalam pelajaran sejarah semuanya pendapat saya terima.
Yang penting kalian berpendapat. Tidak ada pendapat lain. Ya mungkin pendapat dari teman kalian tadi, dari Dede Hapsani dan dari Dea, dua-duanya benar. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain juga bisa jadi mungkin benar, tapi kalian tidak mau mengeluarkan pendapat. Nah, jadi Jepang ini adalah salah satu bangsa yang dulu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia mereka pernah mempercayai sebuah ramalan. Namanya itu ramalan Jayabaya. Siapa itu Jayabaya? Jayabaya itu adalah salah satu raja yang pernah memimpin kerajaan Kediri pada abad ke-13. Bangsa saya itu sangat jauh sebelum datang Jepang. Apa isi ramalan tersebut? Isi ramalannya adalah pada suatu hari nanti bangsa kita ini akan dijajah oleh bangsa yang berkulit kuning mata sipit. Itu adalah isi ramalannya. Tapi penjajahan gak lama. Penjajahannya hanya berusia sumur jagung katanya. Kemudian Indonesia barulah memperoleh kemerdekaan. Jadi orang Indonesia ini sangat mempercayai hal seperti itu. Jadi ketika Jepang datang, mereka sambut. Nah, jadi itulah kenapa Jepang ini disambut oleh bangsa Indonesia pada saat itu dengan dukungan penuh. Sementara Belanda bagaimana? Belanda pada saat itu ditaklukkan oleh Jepang, sehingga dengan sangat mudah dengan bantuan orang Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Jepang berhasil menguasai Indonesia, walaupun setelah itu menjajah lagi. Barulah Jepang memberikan jejak kemerdekaan. Nah, coba kalian buka halaman 36. Pak, dari beda. Untuk memahami tentang bagaimana proses terjadinya perang Pasifik, alangkah baiknya kita melihat video yang akan saya tayangkan berikut. Jadi pada masing-masing kelompok silakan untuk memperhatikan video ini semuanya. Baiklah. Ini adalah video pengeboman kapal perang Amerika Serikat. Nah, bahkan ada filmnya. Kedatangan Jepang kemari itu tidak terlepas daripada kepentingan perang. Perang apa? Perang Dunia Kedua. Tapi dalam Perang Dunia Kedua ada pembagian-pembagian lagi. Nah, ini akan menjadi tugas kalian nanti yang akan membahas dan mendiskusikan. Nah, jadi saya akan memberikan tugas pada masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi dengan masing-masing kelompok di internalnya. Kemudian nanti akan memaparkan hasil diskusinya ke depan dan diberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok lain untuk memberikan sanggahan ataupun pertanyaan. Dan kalian harus mempertahankan kelompok Jepang. Jadi sebelum saya bagikan tugas ini terkait materi tentang Jepang, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada? Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham. Maka tugas saya bagikan. Untuk kelompok 1, kelompok 1 materinya tentang keterlibatan Jepang dalam perang Asia Pasifik. Tulis ya. Kelompok 1. Kelompok 2 membahas tentang bagaimana pendudukan militer Jepang di Indonesia ya. Coba ya. Dan catatan. Kemudian kelompok 3 membahas tentang apa saja atau bagaimana kebijakan politik Jepang selama di Indonesia ya. Kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4 membahas tentang bagaimana gerakan 3 ya. Gerakan 3 itu seperti apa dan program-programnya ngapain aja. Kemudian kelompok 5 membahas tentang putra. Apa sih putra itu? Mengapa Jepang membentuk putra? Itu dibahas aja. Dan kelompok yang terakhir yaitu membahas tentang Jawa Hokkaido. Oke. Sumbernya boleh lihat di mana saja. Bisa dipahami? Oke, langsung kerjakan.
adik. Karena waktunya sudah sampai, maka saya mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ya, mempresentasikan. Yang lain tolong disimak ya. Dan nanti berikan komentar boleh, pertanyaan boleh, tanggapan juga boleh. Baik, kepada kelompok 1 kami persilakan. Bawa bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Melia Ayajani sebagai narator dan di samping kiri saya Dea Amelia sebagai pemberi materi dan di sebelah Dea ada Dede Hapsari sebagai notulen dan dua orang di kanan saya sebagai anggota. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan dengan judul Perang Jepang dan Asia Pasifik yang akan disampaikan oleh Dea Amelia. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya adalah perang yang diawali dengan serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 8 Desember 1941. Pada saat itu Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat, salah satunya di Filipina. Setelah itu, Jepang melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia pada 1942 dan berhasil merebutnya dari Belanda. Tujuan utama Jepang menobarkan perang Pasifik adalah untuk berkuasa atas negara-negara di Asia, menggantikan kedudukan bangsa Eropa. Dengan menguasai Asia, maka Jepang mendapat cadangan logistik dan menguasai daerah penghasil bahan mentah bagi industri perang, termasuk minyak bumi. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya Najwa Ramadhani ingin bertanya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang menyebabkan Jepang menyerang kapal perang Amerika di Pasifik? Terima kasih. Baik, kami ingin menjawab pertanyaannya dari kelompok 4. Jawabannya, karena Jepang ingin melakukan ekspansi kewilayahan Asia, sehingga untuk melancarkan tujuannya, Jepang harus melemahkan kekuatan militer Amerika. Jepang harus menghancurkan pangkalan militer Amerika yang di Pearl Harbor. Terima kasih. Tapi kami ingin bertanya lagi, apakah Amerika itu hanya memiliki satu kapal induk di wilayah Pasifik? Ya, karena pada saat itu kapal-kapal besar untuk perang sangat langka dan Pearl Harbor itu kapal induknya. Jawaban kami terima. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Tari Dewi Kenen Sofian, perwakilan dari kelompok 2. Kami ingin bertanya, jadi siapa yang memenangkan perang Pasifik? Baik, saya ingin menjawab dari kelompok 2. Yang menang itu Amerika karena Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki dan Jepang mengakui keunggulan Amerika. Baik, jawabannya diterima. Tapi bagaimana kondisi Jepang setelah kalah perang tersebut? Ya, keadaan Jepang saat itu sangat terpuruk karena kerugian akibat perang tersebut. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan terakhir. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan datang. Baik, untuk kelompok 6. Saya Judi Fania Agustina dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan yang disampaikan oleh Dea Amelia adalah Jepang belajar kepada Amerika. Setelah politik isolasi, Jepang tidak diterapkan lagi. Namun, kenapa Jepang malah menyerang Amerika yang sudah membantu Jepang membuka politik isolasi? Baik, saya jawab. Karena Amerika satu-satunya penghambat yang ada di wilayah Asia Pasifik.
Jika mereka tidak menghancurkan pangkalan militer Amerika, maka ketika Jepang menyerang wilayah Asia, mereka akan diserang Amerika. Baik, jawabannya kami terima. Tapi setelah kita pelajari, bisakah Jepang ini disebut sebagai pengkhianat? Ya, namun dalam perang dan politik itu adalah hal yang biasa, dan hal-hal seperti itu tidak perlu kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Nah, jadi pada hasil diskusi tadi ada beberapa poin ataupun beberapa pembelajaran ataupun kesimpulan yang dapat kita ambil. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan atau pembelajaran yang dapat kita peroleh dari diskusi materi pertama tadi? Silakan, kelompok. Ayo, apa yang dapat kamu simpulkan atau ambil pelajaran? Jadi kita harus belajar dari Jepang. Kalau kita ingin maju, kita harus membuka diri, tidak boleh menutup diri. Karena kalau menutup diri, kita tidak akan maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ayu. Sangat benar sekali, karena seperti yang disampaikan oleh kelompok satu tadi, bahwasanya Jepang itu awalnya adalah sebuah negara yang menutup diri. Mereka hanya mampu memfotokopi, kalau sekarang copy paste dengan negara Cina. Tapi setelah mereka membuka diri dengan belajar kepada Amerika Serikat, bahkan mereka bisa mengalahkan Amerika Serikat, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya sangat tepat seperti yang kata Ayu tadi, kita tidak boleh menutup diri. Begitu juga dalam belajar, ya. Kita harus berinteraksi, nggak boleh menutup diri. Nah, mungkin ada lagi yang lain, satu lagi kesimpulan yang ingin menyampaikan. Nah, silakan, Pak Tia. Apa yang dapat kamu simpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah bahwasannya Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang mampu bersaing dan menghancurkan kekuatan Amerika dan sekutu di Asia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya Jepang menguasai Indonesia walaupun hanya 2 tahun. Oke, terima kasih Pak Tia. Tepuk tangan Pak Tia. Nah, ya. Jadi salah satu, kalau saya tidak ingat, salah satu motivasi kita di kebangkitan nasional itu karena adanya Jepang. Kenapa karena ada Jepang? Jepang itu adalah satu-satunya negara yang mampu bersaing dengan negara Eropa. Yang lain belum ada. Kalau sekarang mungkin ada Cina, Jepang, ya kan? Tapi kalau pada zaman dahulu ketika Indonesia belum merdeka, yang menjadi motivasi bangsa Asia khususnya bangsa kita itu adalah Jepang. Walaupun Jepang hanya mampu menguasai kita 3 tahun dan dia dibom oleh Amerika Serikat, Nagasaki dan Hiroshima. Oke? Nah, karena sudah ada yang bisa menyimpulkan, sudah ada yang bisa memberikan pendapat terkait materi tadi, maka saya ini ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian semua setelah melakukan proses pembelajaran pada materi ini? Senang aja. Senang, bahagia. Kemudian pembelajaran baru. Coba satu orang angkat tangan. Berani dong. Wah. Ayo, ada. Ya, silakan. Rizky Mulyanto, luar biasa. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan proses pembelajaran pada hari ini? Saya sangat senang, bahagia karena mendapatkan ilmu-ilmu yang belum saya tahu juga, dan terus saya dapat bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman untuk menjawab soal-soal yang diberi tadi. Oke, tepuk tangan bersih karena pertanyaannya. Satu orang lagi yang telah refleksi tadi, maka ini selanjutnya akan ada tugas untuk kalian. Buka halaman 46, kalian kerjaan latihan 2. Dikumpul sebelum bel berbunyi. Sebelum bel berbunyi. Oke, halaman 42. Soal. Oke, laksanakan. Halaman 42.
dudukkan, taruh di meja. Baik, karena waktu sudah habis. Semuanya sudah mengumpulkan tugas, waktu juga sudah hampir habis, maka pembelajaran hari ini saya anggap selesai. Tapi yang ingat, nanti di rumah untuk minggu depan tolong dibaca-baca tentang materi berikutnya, yaitu tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, ya. Di tanggal 26 nanti hari Jumat kita akan masuk kembali. Ya. Jadi sebelum keluar dari ruangan ini, sebelum selesai, maka kita berdoa dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, mohon dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya bawa ini ke kantor. Ini tolong buka.